Pelan-pelan bakal harus lempar bomnya utility ke arah Resurgence yang lagi bertahan di balik broken wall, di balik gundukan juga dan bahkan sudah menempel ke arah bangunan di atas bukitnya. Tapi lihat dari Small Boy naik ke atas atap langsung menggunakan jalur pintas. Naik ke atas rumah dan coba membuka angle baru kehadap tim Geek Fam. Tembakan menuju ke arah seorang Snipes membuatnya cukup sekarat tapi belum sampai menumbangkan dia. Tapi lumayan ngasih cicilan damage ke arah Snipes, salah satu pemain dari arah Geek Fam Malaysia. Dan kali ini dari seorang Demrut terjebak seorang diri dan ada lemparan granat juga bercukup bagian atap dari rumah yang ditempati oleh seorang Small Boy. Belum ada yang terknockout, masih melakukan setup. Ada smoke yang sudah mulai dikeluarkan dari seorang QB. Lemparan granat lagi memberikan splash damage berjuka seorang Snipe, namun Snipes masih cukup aman, bahkan ada trading damage dengan adanya granat yang dilempar oleh kedua tim ini. Yap, kita bakal kayaknya juga dari permainan kedua tim ini masih mengandalkan utility karena belum terlalu banyak angle tembaknya terbuka dari kedua tim yang lagi bertahan kali ini ya. Tapi di lain sisi Demigod KVN tampaknya terpleset dan terjatuh kali ini dan tak bisa bangkit lagi sebelum di-revive sama teman-temannya. Satu orang pertama hilang dan kill pertama masuk menuju ke arah The Infinity dari tim Thailand. Dan sepertinya dari RSG sudah mulai melebarkan sayap mereka lagi kanan dan juga kiri. Tapi kayaknya mereka nggak berani terlalu greedy juga. Mereka mengantisipasi kalau misal ada player ataupun ada tim yang ada di sekitar mansion. Betul. Sedikit ke arah kanan, angle-nya memang lebih dekat ke arah Geek Fam Malaysia. Tapi angle juga terbuka dari arah mansion. Tempat yang mereka lagi perebutkan emang tempat yang bisa dibilang hot banget. Ini memang tempat yang sangat enak untuk bertahan dan menembak ke tim-tim yang lagi rotasi. Tapi baik lagi tempat yang enak adalah tempat yang ramai dan benar saja dua tim ini masih bertahan, masih kekeh untuk bertahan di posisi mereka. Lihat bomnya dituju ke arah seorang Demrut tapi belum bisa menumbangkan dia, baru sampai setengah nyawa aja. Betul, dan setup yang gue lakukan, yang dilakukan sama RSG gue suka banget kanan dan juga kiri, dan tentunya smoke yang dibuat oleh Demrut dan juga teman-teman dari Geek Fam menutup ke arah sebelah kiri supaya nggak ada yang ngambil angle tipis untuk mendapatkan satu pemain Geek yang memang sudah offside dari tadi. Betul, jadi kita bakal lihat dari tim RSG ya, masih coba untuk menemukan posisi seorang Demrut, tembakan lontarkan tapi belum bisa menemukan posisi tepatnya di mana. Beberapa Demrut akhirnya dimajin oleh seorang Foki dan langsung ditumbangkan, tapi trading dengan seorang Batman yang juga ikut tersungkur ke arah tanah. Betul, dan sepertinya dari Geek Fam juga sudah mulai keluar dari pertahanan mereka. Granat demi satu-satu sudah mulai dilemparkan, bahkan kali ini flank dari seorang Kim sukses mendapatkan satu pemain dari tim Geek. Kali ini Miracle tumbang di bagian dalam dari rumah atau di bagian luar dari rumahnya itu. Sementara Small Boy masih memberikan backup dan ini udah blunder menurut gua. Karena QB sudah terlanjur maju ke bagian paling depan dan akan sangat sulit untuk menghadapi laju push dari tim RSG. Tapi nggak ada yang ngecek arah sebelah kiri, didiamkan dua pemain lewat begitu aja. Belum ada tembakan dari QB. Kontrol ke arah sebelah kanan, menuju ke arah Kim, di spray begitu aja dan berhasil mendapatkan satu pemain. Ditembak langsung dan ternyata Geek Fam berhasil mendapatkan sebuah momen, namun QB tertangkap. Knock pun terjadi, threat knock antara tim RSG dan juga tim Geek Fam. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Geek Fam tampaknya pengen coba untuk melarikan diri Snipes dengan satu orang dong yang bertahan. Bakal coba menggunakan bagi untuk pindah posisi dan benar saja dia akan coba untuk pindah tapi tertangkap dari angle high ground Small Boy. Dipulangkan ke arah lobby dengan membawa 0 poin pada game kali ini. Wow, ini kemenangan besar untuk Geek Fam Malaysia, tapi ternyata Bigetron sudah berpindah ke arah shelter dan bertemu dengan tim HVNB. Satu bahkan dua pemain dari Red Aliens harus terknock out di bagian bibir shelter yang arah mana ini? Arah kanan? Ya, arah kanan. Betul. Terlalu banyak lobang di sini. Ya, shelter yang bingung gitu. Wih, ditabrak cuy. Ditabrak, langsung dibantu juga oleh tim HVNB. Kita bakal kayaknya juga dari seorang Rabis bahkan naik ke atas high groundnya. Membuat BTR harus masuk ke dalam area shelter. Lemparan asap, lemparan bom. Dilempar juga untuk menahan buying time sedikit lebih lama untuk tim BTR melakukan healing terlebih dahulu. Wow, agak kerepotan pasti di sini BTR karena mereka terjebak di bagian bawah dari shelternya. Kalau semua bibirnya sudah mulai ditunggu, ini bakal berbahaya banget buat BTR. Gimana cara mereka keluar? Ini baru satu tim, belum lagi kalau misalkan nanti ada tambahan dari tim lain yang menuju ke arah shelter. Betul, gue bayangin ya HVNB menggunakan kendaraan BTR untuk diledakin dan dijepit di dalam pas. Ditahan gitu kan. Itu yang merepotkan dan sudah mulai digerakkan mobil milik BTR, diambil satu oleh seorang Pin, kembali menuju ke arah teman-temannya. Lumayan. Tadi mereka cuma pakai buggy, cuma pakai motor, sekarang dapat Dacia 1. Betul, ya baik lagi lah. Kali ini dari malapetaka BTR jadi berkah bagi tim HVNB. Dengan mendapatkan kendaraan-kendaraan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh BTR. Yes, dan kali ini sudah mulai diparkirkan. Ada dua kendaraan di bagian satu mulut goa. Dan dari BTR yang sudah mulai bergerak, sudah mulai terkepung sepertinya. Karena dari HVNB lebih memilih untuk mendapatkan sebuah high ground untuk mengontrol Bigetron supaya mereka nggak bisa keluar. Dan di sisi lain Valdus yang sudah mulai bertemu dengan tim RSG di mana Small Boy dipulangkan menuju ke arah lobby. Berarti dari RSG mereka sudah
terkena push dari Valdus. Ada satu tim lagi yang ingin menuju ke arah tempat yang sudah berhasil di-retake oleh tim RSK. Dan kita bakal lihat juga dari tim HVNB setelah mengambil kendaraan BTR. Kali ini BTR tidak memiliki kendaraan sama sekali dan keluar dari bisa dibilang jalan shelter yang berbeda ya. Dan sementara kita bakal pindah ke arah tim Indonesia lainnya, ke arah tim Aura yang sedang melakukan rotasi juga. Tampaknya tim Indonesia masih cukup lengkap ya, anggota-anggota mereka belum ada yang dipulangkan ke arah lobby untuk sementara waktu ini. Betul, dan Aura juga masih melakukan rotasi. Mereka mempunyai 4 vehicle, cukup banyak untuk tim Aura. Cek-cek tipis, kayaknya mereka bakal tabrak ke yang dulunya gudang biru. Tapi di sebelah kiri mereka sudah melihat beberapa pergerakan mobil. Dan Rosesi mengurungkan niatnya untuk mengikuti mobil tersebut. Dia bakal mundur lagi, akan bertemu kembali dengan teman-temannya. Yap, kita bakal lihat juga dari tim Aura. Kali ini bakal melakukan sedikit rotasi di ujung circle. Nggak pengen masuk terburu-buru, bakal coba untuk mencari tempat yang kosong dan mengisinya. Karena waktu mereka masih banyak. Mereka sudah di ujung zona, waktu pun masih ada 10 detik untuk bergerak. Jadi mereka bisa untuk mencari informasi dan memastikan pergerakan mereka aman. Betul, dan utaranya chaos banget, padat banget di bagian utara. Malah di arah timur yang sepi banget. Itu dari tim Dingos ya? Dingos berarti area mereka clear banget. Mereka bisa ngontrol daerah perkayuan dengan lebih cepat dibandingkan tim-tim yang lain. Tapi lihat Livescape, mereka juga baru masuk ke arah bisa dibilang safe zone. Yeah. Dan bakal menuju ke arah zona selanjutnya. Di mana mereka masih masuk di bagian utara. Dan mungkin bakal ambil sisi kanan nanti. Itu bisa ketemu sama Aura loh. Tadi Aura ngambil sebelah kanan utara kan ya? Ya, kanan utara. Tapi lihat, tampaknya Zuxi terkena headshot juga oleh seorang Pin kali ini dan harus bertahan dengan 3 anggota BTR yang masih aktif sementara waktu ini. Tapi tembakan dari Lyzerk membuat HVNB juga tumbang, bahkan 2 player tumbangkan oleh tim EVOS. Oke, kali ini dari Bigetron mereka masih mendapati posisi yang sama karena di-press banget sama tim HVNB tadi, dan EVOS juga join the fight. Dan ternyata Dingos bakal bertemu dengan Aura terlebih dahulu, di mana kali ini pemburu sudah mulai mengontrol angle. Dia menuju ke seorang Jaxi yang sedang mengendarai sebuah mobil Dacia. Intip ke sebelah kanan, mobil sudah mulai berasap, tapi 2 mobil memberikan distraction dan pemburunya bingung. Dan ternyata Jaxi turun dari arah mobilnya, ditembak oleh seorang pemburu dan 1 knockout berhasil diamankan oleh tim Dingos. Betul, tampaknya dari tim Aura tinggal menyisakan 2 member yang masih aktif. Kita bakal lihat tim Aura perlu berhati-hati. Rosesi dan juga Jaxi dalam posisi yang sulit untuk di-revive kali ini. Ya, what happened dengan Aura? Kita ngelihat performnya tidak sebaik hari yang pertama kemarin. Flow, mereka harus kehilangan 2 pemain mereka, 2 poin akan dicuri oleh tim Dingos. Betul, dan tampaknya Aura harus bertahan game kali ini dengan 2 player saja. Sementara kita bakal lihat tim Indonesia lainnya, 3 lainnya masih cukup lengkap dengan anggota mereka. Belum ada yang sampai ditumbangkan, bahkan BTR sudah mendapatkan 2 kill dari tim HVNB tadi. Betul, dan kalau kita perhatikan dari Livescape juga sudah mulai berhasil masuk ke arah playzone. Mereka bermain di sekitar prison. Begitu ngelihat daerah depan itu ramai, mereka kayaknya bakal ambil di sebelah kanannya prison. Itu ada satu lempengan yang enak banget buat dikontrol, dan Dinosaurus sudah mulai turun dan menembak ke arah tim Eagle Esport yang ada di depan mereka. Yap, dan sementara kita bakal lihat dari tim Livescape juga masih bertahan di ujung zona. Tempat mereka juga ada lawan, mereka perlu mencari celah dalam posisi lawan untuk masuk ke arah circle lebih dalam lagi. Oke, dan dari seorang Darli yang masih mencari pergerakan dari Livescape, ada Toms yang ditembakin, namun mobil dari seorang Datcon begitu berasap. Jangan terlalu dekat karena bisa terkena efek ledakan, dan tiba-tiba Dingos juga join the fight menuju ke arah Eagle Esport, di mana berhasil mendapatkan 1 pemain, dan trade knock pun terjadi antara Dingos dan juga Eagle Esport, saling menjatuhkan 1 pemain di antara kedua tim ini dari seorang siapa itu? Nguyen ya? Nguyen 2K kali Betul. ini tembak oleh seorang Api kali ini, dan tampaknya sudah terkena beberapa peluru tapi belum sampai tertumbangkan. Zona keempat pun sudah terbentuk dan tampaknya bakal ke sisi kanan untuk map kali ini ya, menuju mungkin ke arah perkayuan kali ini. Wah, apakah akan terjadi seperti kemarin di mana ada Jaden, oh kemarin Jaxi ya? Jaden apa Jaxi ya? Yang 2 pemain terakhir sama No Mercy sampai akhirnya yang chicken itu Aura, No Mercy yang jadi last man standingnya. Daerah perkayuan juga kalau nggak salah kemarin. Di perkayuan sini, benar. Iya, daerah sini, nggak terlalu jauh dari sini. Di rumah jamur kan kemarin. Betul. Di mana No Mercy bertahan sendirian, terus ada Red Face dan ada 1 pemain dari tim Orange kemarin. Join Me. Oh, Join Me ya? Join Me. Bukan Orange. Orange. Tim Orange. Skynin. Tiba-tiba Livescape ketemuan sama HVNB dan ternyata terbokong dari sebelah kanan. Proningnya masih belum bisa menutup angle shoot, dan tiba-tiba Dinosaurus juga berhasil mendapatkan sebuah trade knock, dan bukan ke arah tim HVNB, malah bertemu dengan tim Eagle Esport. Ini membuat 1 pemain dari Livescape harus direlakan pulang ke arah lobby. Mereka sudah kehilangan 1 pemain mereka. Dan Betul. satunya sedang terknockout. Dan Livescape tinggal menyisakan 2 player lagi. Kali ini kita bakal lihat Avirlo dan juga Dinosaurus bakal bertahan hanya berdua. Thomas pun sudah berhasil dari revive, tapi lain sisi BTR pun mulai kehilangan anggota-anggota mereka. 3 kill digantung oleh tim Livescape. Tinggal bagaimana mereka bisa mempertahankan rumah jamur mereka dari gempuran tim-tim lain. Sayang banget dari Livescape tadi dihajar oleh tim Eagle. Betul. Dan juga dihajar oleh tim lain. Oh my god. Kali ini Bigetron harus puas di posisi ke-15 dengan hanya membawa 2 total poin dari kill yang sudah mereka dapatkan. Kita harus tetap
tetap move on. Nice try untuk Red Aliens. Kita masih ada 3 wakil Indonesia. Masih ada EVOS, Livescape, dan juga masih ada tim Aura. Betul, kita masih mendukung juga 3 tim Indonesia lainnya masih berjuang di game kali ini. Bahkan EVOS masih lengkap dengan keempat anggota mereka kali ini. Dan kita bakal lihat dari tim Aura dengan 2 player, dari tim Livescape dengan 3 player. Dapatkah mereka bertahan hingga akhir nanti? Oke, kita masih mengharapkan hal-hal baik tentunya dengan tim Indonesia masih bertahan dan ternyata Dinosaurus ditembak oleh seorang Rebis dari tim HVNB. Masih bisa bertahan di balik sebuah gundukan dengan setup yang sudah mereka lakukan sejauh ini dan ada spray through the smoke. Masih penasaran ternyata Rebis untuk mendapatkan satu persatu pemain dari tim Livescape. Terlihat dengan sangat jelas kali ini Alvirlo masih bisa memberikan tekanan ke arah Rebis dari HVNB. Bertahan di bagian rumah yang sama dan pintunya kembali dimainkan. Walaupun satu pintu di rumah ini sudah hancur. Yap, kita bakal lihat juga dari tim HVNB dengan 2 player yang bertahan. Mereka masuk dalam rumah tapi di sekeliling mereka ada tim Livescape, ada tim Dingos, ada tim Eagle Esport. Mereka perlu berhati-hati banget kalau pengen keluar dari rumah mereka. Sedangkan dari tim Livescape sudah mengendarai kendaraan juga dan mungkin